Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Ika Rukmana, NPM 10060604026, Fakultas MIPA Prodi Statistik. Baik, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul tentang statistik Robas berdasarkan desio dengan penerapan pada data wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat tahun 2012 sampai 2019. Ada beberapa yang perlu saya jelaskan dalam skripsi ini. Yang pertama adalah parameter. Parameter adalah istilah yang mendeskripsikan besaran yang berkaitan dengan populasi. Parameter dapat diartikan sebagai suatu nilai atau kondisi yang dijadikan sebagai tolak ukur terhadap nilai atau kondisi yang lainnya. Dalam statistika, salah satu aspek yang paling penting untuk menggambarkan distribusi data adalah nilai pusat atau data pengamatan. Setiap pengukuran aritmetika yang ditunjukkan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data, yaitu himpunan pengamatan, dikenal sebagai ukuran pemusatan data. Jika kita mempunyai data, maka biasanya data itu diringkas ke dalam ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Ukuran pemusatan mencerminkan di mana pusat data berada, sedangkan ukuran penyebaran mencerminkan variasi atau seberapa penyebarannya data itu. Di antara statistik, ukuran pemusatan yang biasa digunakan adalah rata-rata, median, dan gugus. Adapun statistik ukuran penyebaran diantaranya tentang variasi dan simpangan baku. Dalam suatu analisis statistik, seringkali kita mendapatkan data pensilan atau outlier. Outlier adalah nilai pengamatan atau kumpulan nilai pengamatan yang terpisah dari kebanyakan nilai pengamatan mayoritas. Jika data mengandung pencilan, maka ada statistik ukuran pemusatan atau ukuran penyebaran yang nilainya akan berpengaruh. Tetapi ada juga statistik yang nilainya tidak berpengaruh meskipun datanya mengandung pencilan. Statistik yang demikian disebut sebagai statistik yang robust. Dalam skripsi ini dibahas tentang tipe baru statistik robust yang berbentuk dengan menggunakan konsep desio. Desio adalah 9 buah nilai yang bagi data menjadi 10 bagian sama banyak. Terdapat 4 statistik robust yang dibentuk, yaitu rata-rata desil, simpangan baku desil, koefisien variasi desil, dan standar error desil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Dalam penulisan materi pokok dari skripsi ini diperlukan beberapa faktor teori-teori yang mendukung yang menjadi uraian pokok pada bab ini. Teori yang dipakai dalam skripsi ini adalah grup tes, rata-rata desil, simpangan baku desil, koefisien variasi desil, standar error desil, dan bootstrap. Sebelum memasuki dalam teori, saya akan menjelaskan tentang alur pemikiran, yaitu ada data wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat tahun 2015 sampai 2019 menggunakan uji graphs. Apabila terdapat pencilan, maka dicari desil, lalu rata-rata desil, simpangan baku desil, koefisien variasi desil, standar error desil, dan selesai. Apabila tidak terdapat pencilan, maka selesai. Grup tes. Grup tes digunakan untuk mendeteksi pencilan tunggal dalam satu set data univariat yang mengikuti distribusi yang mendekati normal. Hipotesis uji grup didefinisikan sebagai berikut: H0 tidak terdapat pencilan pada data, H1 terdapat tepat satu pencilan pada data. Statistik uji grup didefinisikan sebagai berikut: G max XI min X bar dibagi simpangan baku. Berikut untuk hasil penelitian dan pembahasan, kita menggunakan data wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat tahun 2015 sampai 2019, yaitu ada di tabel. Ini sumbernya dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat tahun 2015 sampai 2019. Dengan menggunakan uji groups, di sini H0 tidak terdapat pencilan pada data wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat tahun 2015 sampai 2019. H1 terdapat tepat satu pencilan pada data wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat tahun 2015 sampai 2019. Berikut hasil dari nilai G-nya, yaitu 4,419 dengan taraf signifikasi 0,05. Maka uji hipotesis dua sisi menggunakan alfa per 2n sama dengan 0,05 dibagi 120, yaitu 0,0042, sehingga nilai tabel T-nya yaitu 3,525 dan titik kritisnya yaitu 3,2.
Sehingga A0 ditolak karena titik uji G lebih besar dari kritis, yaitu 4,419 lebih besar dari 3,2. Dengan demikian terdapat pencilan dalam data wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat tahun 2015 sampai 2019. Nah, dalam perbandingan statistik biasa dengan statistik desil, yaitu tampak bahwa kecenderungan versi desil punya nilai statistik yang lebih kecil. Hal ini dikarenakan adanya pencilan nilai besar dalam data yang menyebabkan nilai statistik versi biasa cenderung terbawa oleh nilai pencilan tersebut. Kesimpulan yang pertama yaitu pada data wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat tahun 2012 sampai 2019 memiliki nilai rata-rata desil sebesar 13.545 jiwa. Kedua, pada data wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat tahun 2015 sampai 2019 memiliki nilai simpanan baku desil sebesar 2.890. Yang ketiga, pada data wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat tahun 2015 sampai 2019 memiliki nilai koefisien versi desil sebesar 0,212675. Yang keempat, pada data wisatawan mancanegara Provinsi Jawa Barat tahun 2012 sampai 2019 memiliki nilai standar error desil sebesar 373. Dan yang kelima, dengan melihat perbandingan antara statistik biasa dengan statistik desil, terlihat bahwa kecenderungan versi desil mempunyai nilai statistik yang lebih kecil. Saran teoritis untuk mengembangkan statistik robust yang lain selain berdasarkan desil. Saran praktis manfaat statistik robust berdasarkan desil untuk berbagai kepentingan analisis data yang kemungkinan mengandung pencilan. Banyak sekali data yang mungkin mengandung pencilan selain data wisatawan mancanegara yang datang ke Jawa Barat. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam skripsi ini. Maaf bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.